Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cupang, dimanapun anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Oh ya sobat cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk memelihara ikan cupang. Oke sobat cupang, nah kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang ikan cupang yang disatukan tapi tidak bertelur. Artinya yang ingin saya bagikan informasi ini adalah kenapa ikan cupang tidak bertelur saat dikawinkan. Oke sobat cupang, nah sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe dulu, dan jangan lupa buat kopi biar mantap, biar asoy boy. Hai. Baik sobat cupang, nah kali ini saya ingin berbagi masalah informasi tersebut, penyebab utamanya dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik sobat cupang, nah untuk melakukan breeding ya, kita bahas masalah breedingnya dulu. Persiapannya artinya ada proses pemeliharaan, ada proses penjodohan, dan ada proses breeding. Nah, semua proses ini sudah kita lewatin, namun tidak bertelur juga ya si cupang betinanya. Nah, penyebabnya adalah yang pertama, karena salah satu indukan tidak tertarik atau tidak suka terhadap indukan lainnya. Artinya misalkan si betina ini selalu dikejar-kejar, artinya betina ini belum tertarik ya terhadap si indukan jantan, atau bisa jadi sebaliknya, indukan jantannya tidak tertarik pada indukan betina. Kemudian, nah ini penyebabnya apa? Karena yang pertama mungkin si indukan, salah satu indukannya ini, nah seperti di video ini adalah indukan betinanya dikejar-kejar terus ya sobat cupang. Artinya mental indukan betinanya memang belum siap untuk kawin ya. Selalu dikejar-kejar. Ini kelihatan ya sobat cupang. Pada saat proses perjodohan antara si cupang jantan dan cupang betina ini, jika mengalami ketertarikan, dia tidak akan berjauhan, bahkan bisa dibilang dia seperti cupang aduan ya, seperti itu sudah tanda-tanda bahwa 90% lah, kalau saya bilang 90% akan berhasil, artinya breeding tersebut. Tapi kalau memang tidak ada ketertarikan, mulai awal penjodohan itu sudah mulai kelihatan ya sobat cupang. Nah ini dia yang proses breeding saya yang berhasil sobat cupang. Nah ini pun juga saya sudah 2 kali ganti indukan ya, baru berhasil. Nah oke, kita lanjut. Untuk penyebab yang kedua adalah karena kedua indukan terlalu muda. Jadi indukan yang muda, yang di bawah 3 bulan atau bahkan 3 bulan sampai 4 bulan itu rentan terhadap proses gagalnya breeding atau gagalnya perkawinan. Jadi salah satu faktor utamanya bisa jadi karena dia terlalu muda, yang pertama. Karena belum ada pengalaman ya, saya bilang pengalaman untuk melakukan breeding. Yang kedua memang salah satu indukan ini memang betul-betul belum siap karena terlalu muda tadi sobat cupang. Nah kita lanjut. Kemudian hal yang ketiga dari penyebab tidak bertelur adalah karena indukan betina memang belum siap kawin dan belum full telur. Nah jadi indukan betina ini sebaiknya memang harus dirawat rutin agar sudah siap kawin dan full telur. Caranya bagaimana sobat cupang? Nah caranya, sebelum kita melakukan breeding ya, sebelum kita melakukan breeding, dia memang sudah kita berikan jentik nyamuk 2 minggu sebelum kita melakukan breeding secara rutin ya, setiap hari. Nah yang kedua adalah karena sebaiknya memang harusnya kita mengawinkan ikan cupang yang memang betul-betul full telur itu, indukan cupang betinanya di atas 5 bulan ya sobat cupang, agar tadi nyambung, agar tidak terlalu muda saya bilang. Jadi kita juga harus pintar-pintar memilih indukan betina ya, yang di atas 5 bulan. Kalau saya pribadi ya selalu di atas 5 bulan. Nah ini adalah indukan betina yang gagal breeding ya.
namun dia sudah bertelur sendiri. Jadi setelah saya angkat, kemudian 1 hari kemudian dia bertelur sendiri. Artinya pada saat proses breeding belum matang ya. Ini ada hubungannya juga dengan pemeliharaan sebelum melakukan breeding, yaitu dengan cara merawat pemberian pakan jentik nyamuk. Nah, ini ada hubungannya ya. Lanjut, kita penyebab salah satu gagalnya bertelur adalah karena perilaku kita ya sobat cupang ya. Perilaku kita, kadang kita ini kurang sabar, kadang kita ini terlalu sering mengganggu ya kalau saya bilang. Jadi pada saat proses penjodohan maksud saya, proses penjodohan itu sebisa mungkin kita hindari yang namanya sering melihat ya. Sering melihat proses penjodohan. Apakah dia membuat sarang atau belum? Kalau bisa dihindarin ya sobat cupang ya. Karena ini juga akan mengganggu keberlangsungan proses breeding. Artinya ada kemungkinan ikan merasa stres pada saat kita sering melihat proses penjodohan. Nah, kemudian pada saat proses perkawinan atau melakukan breeding, itu juga sebisa mungkin jangan sering dilihatin. Kan kadang kalau kita masih awam, kita kadang-kadang penasaran, pagi dilihat, siang dilihat, malam dilihat. Nah, ini kalau bisa dihindari ya sobat cupang. Nah, terus bagaimana agar ikan cupang ini tetap aman gitu ya. Artinya perlu nggak dikasih makan pada saat proses breeding. Nah, pada saat proses breeding, ikan cupang tidak perlu diberi makan selama 1 hingga 2 hari. Kalaupun ingin memberi makan ataupun melihat, cukup 1 kali sehari ya sobat cupang. Artinya kalau memang pada saat kondisi malam kita lakukan pemberian pakan, ya besoknya kita akan lakukan pemberian pakan di malam hari. Kemudian kalau memang kita ingin melihat ya, artinya kita penasaran, cukup sekali pas pada saat pemberian pakan itu saja. Jangan pagi dilihat, siang dilihat, malam dilihat. Oke sobat cupang, nah itu tadi beberapa penyebab utama gagalnya ikan cupang bertelur. Kemudian bagaimana sih solusi untuk ikan cupang ini agar tidak artinya tidak terulang kembali ya sobat cupang. Oke, saya cuma memberikan solusi, artinya ini pilihan sobat cupang, boleh dipilih di antara salah satu yang akan saya rekomendasikan. Baik, yang pertama adalah pada saat penjodohan atau proses perkawinan, hindari ya sobat cupang, hindari hal-hal yang dapat mengganggu indukan ikan cupang seperti sering dilihatin, atau hindari dari gangguan hal-hal yang memang akan mengusik atau mengganggu si ikan cupang pada saat melakukan penjodohan atau pada saat melakukan breeding. Nah, ini tadi yang saya maksud ya, kurangi atau hindari hal-hal seperti tadi, sering melihatin atau hal-hal yang lain dan dapat mengganggu si ikan cupang. Artinya jangan sampai ikan cupang ini merasa stres. Oke, kita lanjut. Hal yang kedua atau solusi yang kedua, segera ganti ikan cupang betina apabila selama 2 hari proses breeding di awal ya, itu tidak bertelur. Artinya kita boleh mengganti ikan betina dengan betina yang lain setelah 2 hari tanpa telur ya. Jadi kita tukar. Jadi boleh kita mengganti indukan betina itu sebanyak 2 kali ya. Kalau saran saya pribadi 2 kali saja sudah cukup. Jangan sampai 3 kali karena bisa kelelahan si indukan jantannya. Kemudian yang ketiga ya, pilihan yang ketiga, lakukan penambahan waktu hingga 5 hari ya sobat cupang. Jadi kalau memang 2 hari dia belum melakukan breeding atau bertelur, boleh dilakukan selama 5 hari. Artinya kita memang betul-betul berharap bahwa si cupang ini akan kawin. Oke. Kemudian kita lanjut, yaitu solusi atau pilihan yang keempat ya sobat cupang adalah
segera rawat kembali kedua indukan. Karena ikan cupang ini sangat lelah ya, kalau saya bilang sangat lelah karena sudah melakukan proses penjodohan dan proses perkawinan ya. Nah, terutama pada saat proses perkawinan itu tenaga yang diperlukan cupang itu sangat-sangat terkuras. Nah, jadi bagaimana solusinya? Yaitu adalah kita rawat kembali si ikan cupangnya atau si kedua indukannya. Segera rawat kembali, kemudian tempatkan mereka pada tempat yang agak besar sedikit dari tempat biasanya. Entah itu menggunakan soliter ataupun tempat-tempat lain. Nah, tujuannya apa? Agar mereka ini juga tetap kondisinya tetap fit ya. Artinya kita berharap kedua indukan ini bisa kawin lagi atau bisa melakukan breeding ulang. Nah, lanjut setelah itu adalah pemberian pakan tetap ya. Jentik nyamuk tetap utama ya kalau saya bilang. Karena agar si indukan jantan maupun si indukan betinanya juga tetap fit dan si indukan betinanya akan menjadi full telur dan matang. Oke Sobat Cupang, mudah-mudahan informasi yang sangat singkat ini bermanfaat ya. Itu tadi penyebab utama dan solusi yang bisa Sobat Cupang pilih ya, agar terhindar dari kegagalan dalam beternak ataupun gagal indukan betinanya bertelur. Mudah-mudahan informasi yang sangat singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa minum kopi dulu biar mantap, biar asoy ya boy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.